Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Beril. Saya mahasiswa LPKIA dari kelas 4 1. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai otomasi jaringan, yaitu berjudul Lab Software Version Control. Lab Version Control ini merupakan Lab 3.3.11. Oke, kita langsung ke prakteknya saja. Nah, yang pertama di sini background sekolahnya, di sini kamu disuruh untuk mengeksplor mengenai distributed version control di sistem Git, termasuk fitur yang kamu butuhkan untuk tahu untuk melakukan kolaborasi mengenai software project, dan kamu akan mengintegrasikan juga lokal Git lokal penyimpanan dengan menggunakan Cloudbase dan Git repository. Oke, yang pertama resource yang dibutuhkan di sini adalah satu PC, terus VirtualBox dan Devas. Nah, ini yang part pertama, katanya kita disuruh launch Devas. Di sini saya sudah menjalankan Devasnya. Selanjutnya initializing Git. Nah, di sini kamu disuruh untuk menginisialis Git repository. Nah, step pertama di sini kita disuruh untuk membuka terminal di Devas. Oke. Sudah. Ini adalah terminal di Devas. Oke. Selanjutnya katanya di step 2 gunakan perintah ls untuk menampilkan ada apa aja sih direktorinya. Nah, mari kita coba dengan ketik ls. Nah, di sini ada beberapa dokumen, yaitu desktop, dokumen, download, labs, dan snap. Ini merupakan direktori yang ada di dalam Devasnya. Oke, di B selanjutnya kita akan mengkonfigurasi informasi user yang untuk digunakan pada lokal repository ini. Nah, di sini kita akan menjelaskan informasi mengenai kerja, terus kita bisa mengkontribut lokal repository, gunakan nama dan tempat seperti contohnya ini adalah sampel user untuk nama dan in quotes, menggunakan use of example.com untuk email address kita nanti. Oke, ini yang pertama adalah perintah untuk membuat nama kita. Nah, ketikkan perintah tersebut sini, dan si sampel user ini ganti dengan nama kita. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita harus memasukkan email. Di sini gunakan email Git yang kita punya atau yang kita buat sebelumnya. Di sini email yang saya gunakan adalah email saya sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa mereview settingan menggunakan git config list. Nah, di sini sudah terbuat ya username-nya atas nama Beril Bagus Biswara, dan email usernya itu berilbiswara99@gmail.com. Nah, selanjutnya di sini gunakan perintah cd untuk memindahkan dari devas net.src folder. Nah, jadi intinya di situ kita gunakan perintah cd untuk navigate, untuk memindahkan gitu direktori di mana direktori kita berada. Dan di sini kita disuruh pindahkan direktorinya ke devas net.src dengan menggunakan perintah cd labs-net.search. Nah, kita sudah masuk ke dalam direktori devnet/src. Nah, selanjutnya itu adalah membuat direktori git intro dan mengubah direktori into dan mengubah direktori tersebut. Nah, yang pertama kita buat dulu direktorinya itu dengan perintah mkdir, yaitu direktori git intro. Nah,
ini sudah terbuat direktorinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam direktori git intro dengan perintah cd. Nah, kita sudah di dalam direktori git intro. Nah, selanjutnya gunakan perintah git init untuk menginisialisasi direktori sebelumnya, yaitu git intro, menjadi git repository. Nah, dengan cara menggunakan git init. Kita ketikkan git init pada terminal di dalam direktori git intro. Nah, di sini muncul message yaitu inisialisasi kosong menggunakan git repository katanya di sini. Nah, ini sama ya, empty. Nah, kita coba cek menggunakan perintah ls. Nah, ini ya, git ini masih kosong, belum ada isinya. Nah, di sini ketika kita mengerjakan project, kita butuh untuk mengecek, untuk melihat files yang telah kita ubah. Ini sangat berguna di mana kita melakukan commit menggunakan file to repo dan kita dapat melihat komenan commit tersebut, yaitu menggunakan perintah git status. Nah, di sini kita bisa tahu berada di branch mana, terus belum commitnya apa saja, tapi karena saya belum melakukan commit, di sini ada message no commit. Ya. Nah, yang ketiga yaitu staging and committing a file in the repository. Yang pertama kita di sini membuat filenya terlebih dahulu. Nah, di sini di git intro repository kita kan masih kosong. Nah, kita sekarang menggunakan perintah echo untuk membuat file device.txt dengan informasi yang bisa di custom, tapi saya di sini ikuti aja seperti ada yang di dalam modulnya. Nah, di sini kita memasukkan perintah itu echo. Kita membuat pesan I'm on my way to passing the Cisco device exam dan di save dalam file device.txt. Nah, ini sudah terbuat ya file device.txt-nya yang berisi message I'm on my way. Nah, selanjutnya kita lihat lagi statusnya menggunakan ls.lh. Nah, di sini udah ya, sudah terbuat filenya device.txt. Nah, selanjutnya kita akan examine the repository status. Kita akan melihat statusnya seperti apa. Menggunakan perintah git status. Nah, ini udah ada ya filenya. Tapi katanya ini belum di commit. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan staging file. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perintah git add untuk melakukan stage the device txt file. Nah, si file yang tadi kita buat itu akan dilakukan staging menggunakan perintah git add dengan perintah itu git add spasi nama filenya. Nah, di sini nama file yang tadi kita buat adalah device.txt. Maka kita ketikkan perintah di sini git add device.txt. Nah, jika sudah, kita lihat lagi statusnya menggunakan git status. Nah, di sini udah ya muncul statusnya. Katanya ada file baru yang berjudul device.txt. Oke, selanjutnya kita ke step 4, committing file. Kita akan melakukan commit file yang tadi, yaitu dengan perintah git commit /m tanda kutip ini komennya apa. Ini bisa bebas, misalkan ini adalah file device dan lain-lain. Pokoknya komen ini kita bebas sesuaikan. Tapi di sini saya akan mengikuti modulnya. Sudah, ini satu file ya, ini sudah di commit, yaitu yang tadi yang device.txt. Nah, di sini step selanjutnya kita akan melihat mengenai history commitnya dengan menggunakan perintah git log. Nah, di sini ya
ada nih historinya, katanya autornya Beryl dengan email ini, tanggal segini telah melakukan commit device.txt to begin a tracing change untuk perubahan yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan memodify the file and tracking the change. Jadi kita akan merubah dan memodif file dan tracking. Nah, yang pertama kita akan melakukan modify file. Yang pertama kita membuat dulu perubahan to device text using echo. Nah, yang tadi itu kita ubah dengan menggunakan, kita memang edit pesannya dengan menggunakan perintah ini. Echo, I am beginning to understand Git. Tanda panah device.txt. Nah, ini kita akan mengubah si file device-nya. Oke. Nah, sudah. Nah, selanjutnya gunakan perintah cat untuk melihat file yang telah diubah tadi, untuk melihat rinciannya. Ketik cat spasi device.txt. Nah, maka di sini ada dua file ya. Yang pertama I'm on my way yang tadi sudah kita masukkan, dan di sini kita ubah dengan menambahkan komentar itu I am beginning to understand Git yang tadi sudah masukkan yang ini. Oke, selanjutnya kita akan memverifikasi perubahan itu ke repositori. Pertama-tama kita cek dulu statusnya menggunakan perintah git status. Oke, ini katanya ada perubahan di device.txt, tapi kita belum melakukan commit. Nah, di sini kita melakukan, di step 3 ini kita akan melakukan stage the modify file. Oke, kita lakukan lagi seperti awal, itu kita git add device.txt. Oke, sudah. Ini artinya kita nge-add perubahan yang tadi. Kemudian kita gunakan perintah commit seperti ini, dan kita beri komentar added additional line to file. Nah, ini kita memberikan komentar itu menambahkan line baru di filenya yang tadi. Oke, file 1 sudah berubah dan kita sudah lakukan commit. Selanjutnya kita lihat lagi history commitnya menggunakan perintah git log. Nah, di sini ya kita sudah melakukan 2 kali commit. Yang pertama add additional line to file, terus yang keduanya itu committing ini. Ini ada perubahan, ini yang pertama, ini yang perubahan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai branch dan merge. Yang pertama kita akan membuat new branch. Nah, membuat branch baru itu menggunakan perintah git branch. Git branch pasti nama branchnya. Branch itu apa sih? Branch itu kayak direktori kita bekerja lah gitu. Sekarang kita ada di direktori master dan kita akan membuat lagi direktori future gitu. Dan kita bisa bekerja pada direktori yang baru. Nah, karena di sini kita akan membuat branch dengan nama fitur, maka kita menggunakan komentar git branch spasi fitur. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita cek dengan menggunakan perintah git branch. Nah, kita sekarang berada di branch master dan branch fitur sudah terbuat yang tadi kita buat ya. Nah, katanya di sini kita harus mengapan a new line of the text. Kita tambahin lagi teks di file device. Seperti perintah yang tadi ya, kita tambah lagi line baru. Sudah. Nah, sekarang kita gunakan perintah cat untuk memverifikasi, untuk melihat. Cat. Kita gunakan perintah cat untuk melihat apakah line yang tadi sudah tertambah atau belum. Oke, sudah tertambah ya. Nih, this tag as original feature of branch. Nah, ini sudah ditambah. Oke, selanjutnya di step 5 kita akan memodify file di fitur, di branch fitur.
Yang pertama kita lakukan git add dulu yang tadi karena kita sudah menambahkan file baru. Oke, kita lihat statusnya. Nah, oke, perubahan sudah di commit. Nah, sekarang kita akan melakukan commit the stage file in the feature branch. Kita akan melakukan commit di branch feature. Yang pertama kita commit dengan komentar added a 3 lines in feature branch. Ini salah ya, kita masih berada di git master, di branch master, kita ubah dulu. Nah, kita sudah berada di git fitur, kita lakukan perubahannya dulu ya, yang tadi. Nah, ini sudah, terus kita git add, dan sekarang kita git commit. Nah, ini kita commit line baru di fitur di branch fitur. Oke, sudah ada satu file yang berubah. Nah, selanjutnya kita lihat statusnya menggunakan perintah git log. Nah, ini ya, kita sudah melakukan commit di git fitur, di branch fitur maksudnya. Oke, next. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke step 7 yaitu check out the master branch. Kita akan beralih lagi ke branch master menggunakan perintah git checkout. Nah, kita udah di master ya, di branch master. Nah, sekarang kita akan melakukan merge antara branch master dan branch fitur, itu menggunakan perintah git merge fitur. Nah, ini sudah di merge ya antara file yang di branch fitur dan di branch master. Oke, selanjutnya kita verifikasi menggunakan cat device. Nah, maka ini si kalimat ini sudah termerge. Tadi saya bikin di yang master dan fitur juga, maka ini ada 2. Nah, ya, sudah termerge filenya. Nah, sekarang kita akan melakukan delete branch. Yang pertama kita lihat dulu ada apa aja sih branchnya menggunakan git branch. Oke, ada 2 ya, master dan fitur. Nah, selanjutnya untuk melakukan delete branch fitur, kita menggunakan perintah git branch/d yang artinya untuk delete. Nah, oke, kita delete ya branch fitur. Oke, karena udah di delete, ayo kita verifikasi lagi, kita lihat ada apa aja branch sekarang. Nah, branch sekarang hanya ada master karena yang branch fitur sudah di delete oleh perintah yang tadi. Nah, sekarang di sini kita akan di part 6 kita akan melakukan handling merge conflict. Jadi kita akan menghandling kalau ada konflik di git. Yang pertama kita lakukan dulu tes pada branch dengan perintah git branch test. Oke, selanjutnya kita cek dulu, kita pindah dulu ya. Tadi kan kita udah buat branch test, sekarang kita pindah ke branch test menggunakan perintah git checkout test.
kita udah ada di branch test ya. Nah, oke, kita cek. Oke, kita udah ada di branch test ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan verifikasi lagi. Nah, ini ya. Tulisan Cisco ini nanti kita akan ubah menjadi net akan. Nah, di sini kita ubah dulu ya. Cisco menjadi net akan menggunakan perintah sed. Nah, ini kita ubah ya, set Cisco ubah menjadi net akan di device.txt. Oke, kita udah ubah. Ya, kita lihat sekarang apakah benar sudah berubah. Oke, sudah ya. Yang tadinya ini Cisco sekarang menjadi net akan. Nah, di sini kita akan melakukan stage and commit untuk di branch test. Oke, kita commit dulu ya perubahan yang tadi yang mengubah Cisco menjadi net akan. Kita commit, oke, sudah berhasil di commit. Nah, selanjutnya kita switch, kita pindah ke branch master. Oke, kita sudah ada di branch master lagi ya. Nah, di step 8 kita akan melakukan modify content di device.txt di master branch. Kita akan melakukan perubahan juga di branch masternya. Nah, kita ketikkan ini ya, seperti yang tadi. Kita ubah Cisco-nya menjadi dev. Oke, sudah diubah. Nah, kita lihat menggunakan get device. Udah ya, ini udah diubah menjadi devnet. Nah, selanjutnya kita lakukan commit di git master, di branch master, yaitu merubah Cisco menjadi devnet. Oke, sudah ya, sudah tercommit. Nah, sekarang kita akan lakukan merge, git merge test. Nah, di sini katanya terjadi konflik. Kenapa bisa terjadi konflik? Karena di git test di branch test itu Cisco-nya kita ubah menjadi kita menjadi net, menjadi menjadi apa tadi itu, menjadi menjadi device, dan kita karena di branch master itu Cisco-nya kita ubah menjadi device, dan di yang master kalimat Cisco-nya kita ubah menjadi dev, maka terjadi konflik karena ada perbedaan. Nah, bagaimana sih kita mengatasinya? Pertama kita cari dulu nih konfliknya apa dengan perintah git log. Nah ini katanya. Nah ini nih. Ini konfliknya itu mengubah Cisco menjadi devnet di branch master. Ini yang menyebabkan terjadinya konflik. Sekarang kita udah ketemu konfliknya. Sekarang kita lihat lagi ya. Teksnya apa aja. Nah, ini nih. Konfliknya. Ini yang di master jadi devnet. Terus yang di tes jadi net akan. Oke, sekarang kita akan melakukan edit manual untuk mengubah si isi dari file device.txt. Pertama kita gunakan perintah vim untuk edit filenya. Oke, kita udah ya, udah masuk ke vim nih, katanya kita ubah nih. Ini kita edit. Nah katanya gunakan error of the text and press dd to delete and following desired dd delete will line or cursor on. Katanya delete ini nih menggunakan dengan memencet dd. Jadi ini kita delete.
kita edit ya. Kita delete ini. Nah, oke, sudah kita delete ya. Sini ya, servernya sama sini takadnya kita delete. Nah, ini. Oke, sudah di delete. Selanjutnya kita akan mengutip ESC untuk melakukan save perubahan yang sudah kita lakukan. Ini adalah manual edit. Nah, ini udah tersave. Coba kita cek dulu menggunakan cat device. Nah, udah ya, ini udah dibenerin tadi yang config-nya. Sekarang menjadi satu saja, itu devnet device.exam. Nah, di sini kita lakukan git add lagi, terus git commit lagi dengan perintah itu manually, dengan kita kan tadi melakukan manual branch-nya. Lakukan commit, sekarang kita lihat lagi git log. Oke, ini sudah ya, sudah melakukan manual merge dari branch test. Nah, di part 7 kita akan melakukan integrating Git with GitHub. Yang pertama, create dulu GitHub akunnya. Nah, di sini saya sudah membuat GitHub akunnya, jadi kita skip. Terus yang kedua, kita lakukan log in your GitHub account, create repository. Nah, oke, selanjutnya di sini kita disuruh buat repository Git-nya. Close dulu. Kita masuk ke internet. Nah, di sini kita ke GitHub. GitHub. Kita simpan GitHub.
Oke, kita sudah masuk ke GitHub-nya. Nah, ini kita sudah masuk ke GitHub milik saya ya. Nah, terus katanya di sini kita diperintahkan untuk membuat repositori baru dengan nama Deva Study Team. Ini nama repositorinya Deva Study Team. Nah, ini saya udah buat katanya ya, Deva Study Team. Nah, ini saya sudah buat ya repositori Deva Study Team ini. Terus ininya dan ini private dan kita sudah membuat create repository. Nah, katanya di sini kita disuruh untuk membuat directory baru di Deva Study Team yang bernama Git. Kita masuk dulu ke sini, Git intronya. Oke, sudah di dalam Git intro. Terus di sini kita buat directory baru yang bernama mkadir Deva Study Team. Disamakan seperti yang di GitHub. Oke, kita sudah membuat direktorinya. Nah, kita masuk dulu ke directory Deva Study Team. Oke, kita sudah dalam direktorinya. Nah, di sini kita disuruh untuk mengcopy file sudo-fast.txt-nya tadi dengan perintah cp. Oke, kita copy dulu. Oke, jadi copy. Nah, kita lakukan ls untuk mengeceknya dan cat dev. Oke, ya sudah ada di fast.txt-nya, sudah di copy. Nah, selanjutnya kita akan menginisialisasi untuk Git repository baru itu minta Git ini itu untuk melakukan inisialisasi. Oke, sudah. Selanjutnya kita cek dulu global variabelnya menggunakan git config list. Kita cek dulu. Oke, namanya Beryl, namanya ini, namanya oke. Oke, katanya jika gak sesuai si nama ininya, jika tidak sesuai ya si username dan username variabel sesuai dengan si GitHub-nya, kita ubah dulu. Karena nama yang gak sesuai, jadi kita ubah namanya saja. Karena emailnya sudah sesuai. Nah, di sini tuh nama saya adalah Beryl Baguesd. Kita ubah dulu ya. GitHub username saya adalah Beryl Baguesd. Oke, sudah kita ubah ya. Nah, sekarang kita lakukan sudah apa ya? Saya mau melakukan sudah mulai melakukan pushnya. Yang pertama kita lakukan git remote add. Kita ubah dulu ya originnya ini ke ini apa? Si repository gitnya. Oke, ini apa ini ya? Ini ya, copy. Nah, ini untuk menentukan lokasinya. Oke, sudah terremote. Ini kita git log untuk melihat statusnya.
Nah, di sini katanya belum ada commit yang dilakukan. Nah, sekarang kita lakukan commit. Kita git add, kita akan mengupload si devas.txt ini ke dalam GitHub. Setelah itu kita eh, lakukan commit. Itu mengupload devas.txt. Nah, ini udah ya, udah di commit. Nah, kita lihat di blognya untuk melihat historinya. Nah, devas.file.txt sudah dimasukkan. Nah, kita lihat statusnya. Oke, katanya working tree-nya clean. Nah, selanjutnya kita akan melakukan push. Oke, kita sudah lakukan push. Nah, kita lakukan verifikasi. Refresh. Devas.txt-nya sudah terupload. Ini tadi ada error waktu ngepushnya. Git push origin master. Oke, kita salah di sini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.